Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah DAC dongle dari Jack Kelly Audio, yaitu AP7 dan AP10. Langsung kita bahas. Music Lover, smartphone sekarang itu rata-rata sudah nggak punya jack audio, ya kan? Nah, biasanya anak-anak audio portable atau audio portable antusias itu kan tetap butuh jack audio. Nah, caranya gimana? Biasanya ada device-device kayak converter ataupun ada sound card ya, untuk supaya ngebantu kita tetap bisa mendengarkan lewat in-ear monitor atau earphone kita. Nah, kali ini kita juga akan ngebahas device yang penting banget, yaitu sound card atau anak-anak audio portable antusias itu biasanya nyebutnya DAC dongle atau digital to analog converter dongle. Nah, biasanya dibanding dengan converter, DAC dongle itu punya kualitas suara yang lebih baik. Ya tentunya kan itu kan kayak sound card gitu. Jadi pasti improve suaranya. Salah satu DAC dongle yang akan kita bahas hari ini yaitu brand Jack Kelly AP7 dan AP10 yang harganya itu affordable banget menurut gua, ya. Cuman 300 ribuan dan 700 ribuan. Kita langsung aja bahas fitur dan spesifikasinya. Music Lover, kita mulai dari Jack Kelly AP7 dulu ya, yang harganya Rp339.000. Fiturnya High Performance AKM DAC chipset. Nah, ini udah menggunakan chipset AK yaitu AK4377 ECB. Jadi katanya high resolution audio, kemudian ultra low distortion signal dan clean noise. Sudah support high resolution PCM dan DSD signal, yaitu support sampai 32 bit 384 kHz PCM dan DSD 128. Single ended 3,5 mm headphone output. Jadi outputnya 3,5 mm dan bisa sampai 70 mW output. Sleek unibody design. Bahannya dari high quality aluminium alloy. Lightweight atau ringan. Unibody design, jadi satu body aja, jadi nggak ada pretelan-pretelannya gitu ya. Dan menggunakan high precision CNC mechanic process. Jadi presisi banget lah. Wide compatibility. Jadi AP7 ini support Windows, Mac OS, iOS, iPadOS, Android, itu semua support. Untuk spek dan paket penjualannya, untuk Jack Kelly AP10, fiturnya nih, Premium Dual DAC Arrangement. Jadi DAC-nya ada dua nih. Dia pakai CS43131 DAC chipset dari Cirrus Logic ya. Sama seperti AP7, ini juga support high res 32 bit 384 kHz PCM dan ini lebih gede, natif DSD-nya 256. Kalau yang AP7 cuma 128, nah yang ini bisa sampai 256. Clean and transparent sound performance. Jadi bersih banget harusnya ya. Ada LED bitrate indicator-nya. Powerful output ya, ini bisa kita atur gain-nya atau power-nya bisa 1,8 volt ataupun 3,8 volt, bisa sampai ngedrive 600 ohm impedansi. Jadi ini bisa kuat banget lah. Sedangkan outputnya atau jack-nya itu ada dua, single ended 3,5 mm sama 4,4 balance. Desainnya amazing katanya ya. Kemudian ada rotating volume wheel atau ada apa sih kayak potensio buat pengaturan volumenya. Lightweight aluminium alloy chassis. Ya, jadi bahannya dari aluminium dan ringan. Untuk spek dan paket penjualannya, oh ya Music Lover, untuk AP7 dan AP10 ini tidak diberikan kabel konektornya. Ya, jadi Music Lover memang mesti beli sendiri. Tapi tenang aja, di official Jack Kelly di Tokopedia itu ada pilihan bundlingnya. Jadi kalau mau yang USB-C ke USB-C bisa, atau USB-C ke USB-A bisa, ataupun mau USB-C ke Lightning juga bisa. Jadi tinggal dicari aja. Cuman memang harganya tentu saja berbeda. Music Lover, sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Yang AP7, bentuknya ini sederhana banget Music Lover. Ya, nih coba gue bandingin sama koin Rp500. Ya, kecil banget, simple, cuman kotak doang kayak gitu ya. Bahannya dari aluminium, finishing black, doff, ya bentuk kayak persegi panjang kayak gitu. Di depannya ada logo Jack Kelly dan ada indikator lampu. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisan AP7 amplifier AK4377 ECB PCM 32 bit 384 kHz DSD 128. Sedangkan bagian atasnya ada USB-C dan di bagian bawahnya
ada konektor audio 3,5 mm. Ya overall sederhana banget sih bentuknya. Nah untuk desain dan build quality-nya yang sangat sederhana, ringkas, compact, kecil, gue kasih poin 7 untuk desain dan build quality-nya. Sedangkan untuk yang AP10 ini sedikit lebih kompleks bentuknya, tapi juga masih sederhana sih menurut gua. Bentuknya kotak persegi panjang. Nah kalau yang ini gue bandingkan sama baterai A2 ya, termasuk kecil loh. Kemudian bahannya dari aluminium alloy, warna hitam doff. Bagian depan ada logo dan tulisan Jack Kelly yang agak di sebelah bawahnya ya itu ya. Bagian atasnya ada pengaturan volume yang bisa dipencet untuk play, pause, ataupun next. Ada indikator lampunya juga. Sedangkan di bagian belakang ada informasi chipset dan sampling rate-nya. Di bagian sebelah kiri ada pengaturan gain, ya ini bisa 1,8 volt buat low gain dan 3,8 volt buat high gain, ataupun untuk headphone dengan impedansi tinggi. Di bagian sebelah kanan ada tanda plus dan tanda minus untuk indikator volume. Di bagian atas atau sebelah atas dari DAC ini ada USB-C, kemudian di bagian bawahnya ada jack audio buat 3,5 mm single ended dan 4,4 balance. Overall gue cukup suka dengan build-nya. Ini kelihatan solid dan kokoh. Ya walaupun memang sederhana sebenarnya secara umum ya. Jadi gue kasih poin 7,5 untuk desain dan build quality-nya. Kita langsung aja bahas ke sound quality-nya Music Lover. Yang pertama gue bahas yang AP7 dulu ya. Menurut gue tuning suaranya ini cukup netral ya, jadi nggak terlalu banyak kolorasi. Mungkin kalau gue bilang kolorasinya mungkin sedikit slightly ya, lebih smooth aja di treble-nya, jadi kerasa sedikit agak warm. Bagusnya kalau kayak gini ya tuningnya, EM ataupun headphone atau earphone Music Lover itu nggak terlalu banyak kolorasi. Jadinya karakter headphone atau earphone Music Lover itu akan keluar apa adanya. Jadi nggak terlalu banyak micin-micinnya gitu. Sedangkan untuk teknis suaranya nih ceritanya gini ya. Sebelumnya gue agak nggak terlalu percaya sama dongle-dongle yang harganya 300 ribuan ataupun di bawah 500 ribu. Karena menurut gue ya itu pasti suaranya ya mungkin 11-12 sama HP kita lah. Jadi ngapain juga kita beli gitu. Tapi pas gue nyobain Jack Kelly AP7 ini ternyata gue agak berubah pikiran gitu. Ternyata terutama untuk Jack Kelly ini yang harganya 300 ribuan cukup signifikan loh perubahannya. Jadi teknis suaranya ternyata itu meningkat Music Lover. Walaupun cuman menggunakan dongle yang harga 300 ribuan ya dibanding HP kita yang mungkin DAC-nya ya pas-pasan lah ya. Ternyata ada perubahannya. Yang pertama dari Jack Kelly ini, Jack Kelly AP7 ini yang gue sangat-sangat notice itu powernya. Powernya itu dibanding HP itu signifikan. Ya tentu saja ini kan pasti ada dedicated amplifiernya, jadi pasti akan jadi lebih gede gitu suaranya. Kemudian semua teknis suaranya itu improve dibanding bawaan HP. Detail, clarity, resolusi, semua signifikan. Ya, suaranya jadi lebih jelas, lebih jernih, lebih clear, gambar suaranya juga lebih bagus. Nah, resolusi nih ya gue cerita ya kalau gambar suara. Kalau di HP mungkin kita masih ngedenger suara-suara kayak digital gitu. Jadi kalau Music Lover nonton TV mungkin ya, itu kayak pixel rate-nya itu nggak terlalu padat. Jadi efeknya kan kayak gambarnya nggak solid gitu. Nah, kalau pakai Jack Kelly ini, pakai DAC ini, itu kayak nonton TV yang 4K, jadi lebih padat resolusinya. Hasilnya, jadi suaranya lebih detail, lebih jelas. Gambar suaranya juga lebih kedengaran dengan baik. Soundstage-nya signifikan, ya, presisi untuk pinpoint-nya, arah suaranya itu jelas banget. Dan 3D imaging-nya juga lebih lega, ya pasti, ya karena kan sampling rate-nya juga pasti kan lebih gede kan. Separasi instrumen juga lebih bagus, lebih kepisah-pisah. Transient, nah ini juga yang signifikan kerasa. Transientnya lebih baik, lebih cepat, lebih presisi. Dynamic range juga sama, ya suara kecilnya jadi lebih kedengaran lagi, suara gedenya masih kekontrol. Dan tentu saja yang paling signifikan pastinya noise floor-nya, karena chipset AKM itu memang ultra low noise ya, jadi bersih banget. Nah itu kurang lebih untuk AP7. Nah gimana kalau AP10 yang memang harganya bukan hampir, lebih dari 2 kali lipat dari AP7. Nah AP10 itu lebih signifikan. Tapi sebelum itu gue mau cerita dulu sedikit. Karena pas gue nyobain ini sempat gue agak kaget sedikit. Ceritanya gini. Waktu gue colok AP10 ke HP gue, itu ternyata gak kedeteksi. Gue bingung loh, kenapa?
Gue pakai AP7 kedeteksi, gue pakai dongle-dongle yang lain gue juga terdeteksi. Tapi kenapa AP10 ini nggak kedeteksi? Ternyata dia ada sensornya Music Lover. Jadi kita mesti colokan audionya AP10 itu jack 3,5-nya ataupun 4,4 itu harus kecolok. Kalau itu kecolok, baru dia kedeteksi di HP. Tapi ini minimal di HP gue, HP Samsung. Gue nggak tahu di HP yang lain. Nah, kalau di HP gue kayak gitu. Jadi gue colok, nggak kebaca. Begitu gue colok jacknya, baru kebaca DAC-nya. Jadi hati-hati, jangan kaget kalau ternyata pas beli, loh ini kok nggak kedeteksi. Ternyata memang mesti colok dulu jack audionya. Oke, ini kita langsung masuk aja ke sound quality-nya ya. Untuk tuning suaranya, AP10 arahnya masih agak mirip dengan AP7. Tapi yang AP10 itu kerasa lebih warm sedikit, slightly lah. Ya, dan lebih halus lagi. Bahkan kalau kita bandingkan head to head nih ya, kerasanya AP7 itu jadi lebih bright dibanding AP10 gitu. AP10 itu jadi kerasa lebih warm, lebih smooth, lebih analog bunyinya. Jadi pastinya jadi lebih natural dong. Dan memang pas gue dengerin, bassnya juga memang lebih berbody lah dibanding AP7. Sedangkan untuk teknis suaranya nih Music Lover, AP10 memang sangat signifikan perubahan teknis suaranya ya. Yang pertama gue notice, AP7 sama AP10 powernya. AP10 powernya lebih gede lagi Music Lover. Apalagi dia kan ada sekelar itu pengaturan gainnya. Jadi kalau yang 1,8 itu low gain, kalau 3,8 itu yang high gain. Dan itu memang signifikan kerasanya. Gue pribadi rekomendasi kalau Music Lover pakai EM ataupun earphone ya, baiknya pakai 1,8 aja ya, 1,8 volt. Karena itu udah lebih dari cukup. Kalau Music Lover pakai 3,8 itu akan over, akan gede banget, bahkan jadi peak. Bahkan jadi suaranya jadi nggak enak gitu. Karena kayak terlalu keras. Bagusnya kita pakai yang 3,8 volt itu untuk headphone high impedensi. Ya, ataupun mungkin EM atau earphone yang memang spesial. Atau yang khusus yang memang impedensinya cukup tinggi. AP7 itu kan harganya 300.000. Nah AP10 kan harganya 700 ribuan. Jadi tentu saja memang secara teknis pasti akan lebih baik, jauh lebih baik. Dan ternyata benar. Detail, clarity, resolusi signifikan peningkatannya. Soundstage 3D imaging ini yang signifikan sekali, yang kerasa banget ya. Dari AP7 ke AP10 itu lebih lega lagi rasanya. Separasi instrumen, AP7 udah kepisah-pisah, AP10 lebih bagus lagi. Transient, nah transient ini yang gue garis bawahi. Transient yang AP10 memang sangat baik ya. Sangat presisi, sangat responsif, cepat ya. Bagus pokoknya. Dynamic range juga bagus. Suara kecil, suara besar, aman. Suara kecil masih kedengeran, suara besar juga masih kekontrol yang AP10. Untuk noise floor, tentu saja AP10 yang menggunakan 2 chipset Cirrus Logic memang lebih bersih dan clean. Jadinya memang lebih detail semuanya. Gue juga nyobain yang balance 4-4. Yang gue rasakan powernya itu nambah, itu udah pasti. Kerasa lebih open, lebih airy, dan teknisnya juga ada peningkatannya. Kesimpulannya Music Lover terutama mungkin audio portable enthusiast ataupun yang masih pakai EM atau yang kabel nih, tapi mungkin nggak punya jack audio lagi untuk HP-nya, coba pertimbangkan untuk beli DAC dongle. Jangan converter kalau menurut gue, coba pertimbangkan yang DAC dongle. Karena akan membuat improve suara dari DAC earphone ataupun headphone Music Lover. Nah, kalau misalnya Music Lover budgetnya terbatas, ya coba pertimbangkan untuk beli AP7. Karena memang ada peningkatan dari HP Music Lover. Tapi kalau Music Lover memang cari bunyi yang lebih signifikan lagi, yang lebih istimewa lagi, coba pertimbangkan langsung ke AP10. Selain sound quality-nya yang lebih baik, fiturnya juga lebih lengkap Music Lover. Tapi memang harganya lebih dari 2 kali lipat dari AP7. Ya, tapi gimana, prioritas Music Lover aja. Oke, tapi itu semua pendapat gua. Yang paling bagus selalu cobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Kalau Music Lover memang lagi di Bandung, coba deh main-main di Sinfonia Musik. Kita ada di Jalan Ciamplas nomor 205A. Nanti Music Lover bisa nyobain
barang-barang review Sinfonia Musik di sana ataupun koleksi-koleksi Sinfonia Musik. Dan mungkin kita bisa diskusi juga di sana. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!